Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Masa lalu tidak akan pernah mati. Kemanapun kaki ini jalan melangkah untuk masa depan, masa lalu selalu punya celah untuk mengikuti. Seperti halnya seorang pencuri. Walaupun orang itu tidak lagi mencuri, dengan kata lain sudah tobat, tetapi sebagian orang masih ada yang menganggap orang itu tetap pencuri. Pada abad ke-19, terjadi perang saudara di Amerika, yang sebagian negara tersebut menjadikan orang kulit hitam atau negro sebagai budak. Sampai saat ini, masih ada yang memandang orang kulit hitam sebelah mata. Inilah yang terjadi dengan film Antebellum tahun 2020. Sekumpulan orang kulit putih masih menganggap orang kulit hitam sebagai budak mereka. Dan sejarah kelam itu terulang kembali untuk orang kulit hitam. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Mari kita masuk ke cerita film. Ini adalah Veronica Henley, seorang kulit hitam yang juga seorang penulis terkenal. Veronica atau yang akrab disapa dengan V sedang naik daun karena buku yang ditulisnya tentang penderitaan orang kulit hitam di Amerika Serikat menjadi trending topik. V sedang dalam rangka mempromosikan bukunya. Dengan berat hati dia harus pergi meninggalkan anak dan suaminya untuk beberapa hari. V kemudian menginap di sebuah hotel. Tiba-tiba setelah temannya pergi, pintu kamar V ada yang mengetuk. Rupanya ada seorang pria yang mengantarkan paket bunga. V tanya dari siapa kiriman bunga itu, tetapi orang itu langsung pergi. Di paket bunga itu ada ucapan, "Menunggu kepulanganmu." V kemudian pergi ke tempat promosi bukunya. Sebelum pergi, V ke resepsionis untuk memesan meja di sebuah restoran bersama teman-temannya. Tetapi si resepsionis itu melayani V dengan ketus, atau mungkin lantaran V orang kulit hitam. V kemudian memberikan pidato untuk promosi bukunya. V menceritakan alasannya mengapa dia menulis buku itu. BTW, buku itu judulnya Shedding the Coping Persona. V mengatakan orang kulit hitam diharapkan untuk dilihat, tetapi tidak didengar. Dengan hal ini merujuk pada orang kulit putih. Orang kulit hitam memang memiliki masa lalu yang sangat kelam menjadi budak bagi orang kulit putih. Tetapi itu masa lalu. Dengan V menulis buku itu, V mengharapkan kalau masa lalu yang sangat kelam itu tidak akan terjadi lagi. Setelah selesai mempromosikan bukunya, V pergi makan malam di sebuah restoran bersama teman-temannya. Saat sampai, V dikasih meja paling sudut dekat dengan piring kotor, sedangkan meja lain masih banyak yang kosong. Teman V lalu kesal dan langsung mencari meja yang lain. Sangat diskriminasi dan sangat rasisme, atau mungkin itu sekelompok orang kulit putih yang ingin membawa mimpi buruk bagi orang kulit hitam. Tiga sekawan itu lalu pulang dan mereka memesan mobil Grab. Arah jalan pulang, V berbeda dengan kedua temannya. Saat dalam mobil, sopir Grab menghidupkan musik dengan kencang dan V menyuruhnya untuk mengecilkan suara musiknya. Tiba-tiba V mendapat telepon dan telepon itu rupanya dari mobil Grab yang dipesan dengan V. Ternyata V masuk ke mobil yang salah, yaitu mobil perangkap. V langsung dibekuk dari belakang dan dibuat pingsan. Saat membuka matanya, V kembali ke abad 19, yaitu di mana orang kulit hitam menjadi budak bagi orang kulit putih, dan mimpi yang sangat kelam itu pun terjadi. Menjadi seorang budak, sudah seharusnya budak yang tidak patuh dengan majikan akan mendapatkan hukuman. Dan ini adalah Black Denton. Black Denton menyuruh V untuk menyebutkan namanya. V tetap diam dan tidak bicara sepatah kata pun. Black Denton menyiksa V dan memberi cap atau tanda sebagai budak ke punggung V. Your friends are dead because of you. Dead because of you. Black Denton masih menyuruh V untuk menyebutkan namanya. Dengan menahan sakit yang bukan main, V menyebutkan namanya, yaitu dengan nama Eden. V merubah namanya menjadi Eden. Kembali ke abad 19, berarti kembali memetik kapas. Orang kulit hitam memetik kapas dan dimandoring dengan orang kulit putih. Dan ini adalah Kapten Hugo. Ketua pengawas orang kulit hitam dan wanita bangsawan ini adalah anak dari Black Denton, Elizabeth. Tak lama kemudian datang lagi rombongan orang kulit hitam untuk dijadikan budak.
Kapten Hugo lalu memberikan arahan dan peraturan, dan suasana di sana memang seperti abad 19 dan tidak main-main. Orang kulit hitam dijadikan budak dari satu majikan ke majikan yang lain. Orang kulit hitam yang dijadikan budak mengetahui siapa sebenarnya V. V adalah seorang penulis yang menegakkan keadilan untuk orang kulit hitam. Di gubuk atau di pondok, V melangkah di atas papan dengan sangat pelan-pelan dan hati-hati. Persiapan untuk pergi dari neraka perbudakan. Saat V sedang latihan, datang seorang wanita ke gubuk V, yaitu Julia. Julia merasa ketakutan, tetapi bukan hanya Julia saja yang ketakutan. Kita juga akan merasakan ketakutan yang sama saat berada di posisi mereka. What is the plan? Julia ingin tahu apa rencana Eden untuk pergi dari tempat itu. Tetapi Eden menyuruh Julia untuk tetap tenang, karena orang kulit putih itu tidak akan segan-segan untuk membunuh. Julia sedang hamil, maka dari itu dia meminta Eden untuk ikut membawanya saat pelarian. Eden menyuruh Julia untuk bersabar, menunggu waktu dan momen yang tepat untuk pergi dari tempat itu. Karena Eden sudah pernah lari dari tempat itu dan ketangkap lagi. Malam harinya ada penyambutan, dan para budak disuruh melayani orang kulit putih apapun itu bentuk pelayanannya. Orang kulit hitam harus menurutinya. Ada dua orang prajurit yang sedang engas, dan daripada main 5 jari, enak main dengan orang kulit hitam. Prajurit itu memanggil Julia dan menyuruh Julia untuk menemaninya malam ini. Di gubuk atau di pondok, Julia mulai merayu prajurit itu. Siapa tahu prajurit itu bisa menjadi tiket untuk pergi dari tempat itu. Julia terus memuji prajurit itu. Tiba-tiba prajurit itu marah karena budak tidak boleh bicara dengan majikan, kecuali majikannya yang menyuruh budaknya bicara. Prajurit itu lalu menampar Julia bolak-balik dan menendang perut Julia yang sedang hamil. Dari gubuk sebelah, Eden mendengar teriakan Julia. Keesokan paginya, Julia datang telat untuk memetik kapas, dan Kapten Hugo memaklumi keterlambatan Julia kali ini. Eden berbisik ke Julia, "Apa kau baik-baik aja?" Julia lalu menangis ke Eden meminta pertolongan. Eden menyuruh Julia untuk bersabar, tetapi tangisan Julia malah makin kencang. Rupanya Julia pendarahan atau mungkin keguguran karena perutnya ditendang semalam. Kapten Hugo lalu datang dan menyuruh Julia untuk membersihkan darahnya. Malam harinya, Black Denton sedang memakai Eden. Setelah memakai Eden, Black Denton pulas dengan nyenyak. Jam 3 pagi, Black Denton dikejutkan dengan suara telepon. Dia mengangkat telepon itu, dan Eden terbangun menguping pembicaraan Black Denton. Keesokan harinya, Eden melumasi engsel pintu supaya kalau dibuka tidak menimbulkan bunyi. Dan Eden juga masih terus latihan melangkah di atas papan. Saat memetik kapas, Kapten Hugo tidak melihat Julia. Kapten Hugo marah dan akan menyiksa Julia kali ini. Kapten Hugo kemudian menyuruh Eden untuk memanggil Julia. Sesampainya di gubuk, Julia sudah mengambang-ambang di udara tak bernyawa. Eden lalu melanjutkan memetik kapas, dan Eden merencanakan untuk kabur malam ini dengan mengajak seorang teman. Sore harinya, Eden melamunkan anaknya dan suaminya, mengumpulkan tekad dan keberanian untuk nanti malam. Malam hari pun datang. Saat Black Denton sedang lelap mengangap, Eden pelan-pelan melangkah seperti apa yang dia pelajari. Di luar gubuk, Eden bertemu dengan temannya. Eden kemudian mengambil HP Black Denton. Tiba-tiba ada dua orang prajurit datang. Eden ketakutan dan menjatuhkan HP itu. Dua prajurit itu sedang mabuk dan mereka melihat HP itu di bawah. Salah satu prajurit mengatakan ini HP siapa, tetapi mereka lagi mabuk jadi omongannya berantakan. Saat melewati persawahan, dua prajurit itu mendengar suara sesuatu. Prajurit itu mengecek suara itu. Rupanya Eden dan temannya sedang sembunyi di situ. Salah satu prajurit pulang ke rumah dan satunya lagi masih di sawah. Tiba-tiba kepala prajurit itu dipukul dari belakang. Eden langsung mengambil HP itu. Rupanya di daerah sawah tidak ada sinyal dan cuma di gubuk yang ada. Eden kemudian kembali ke gubuk. Sesampainya di gubuk, Eden menelpon 911. Telepon itu nyambung. Belum selesai ngomong, teleponnya terputus. Untuk membuka HP itu, Eden membutuhkan wajah Black Denton.
karena Eden mau mengirim lokasi tempat perbudakan itu. Pelan-pelan Eden masuk ke gubuk bersama dengan temannya. Tiba-tiba Eden langsung diterkam dengan Black Denton dan terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga. Teman Eden dikapak dadanya dengan Black Denton. Eden masih berusaha melawan dan akhirnya Eden keluar dari gubuk itu. Black Denton langsung mengejar Eden dan tiba-tiba perut Black Denton ditusuk dengan Veronica atau yang akrab disapa dengan V. Name is Veronica! Black Denton sekarat dan V menyuruh Black Denton untuk membuka matanya supaya HP itu bisa kebuka. V kemudian menelpon suaminya. Suami V sangat khawatir dengan V, sudah mencari V kemana-mana. V langsung mengirim lokasi tempat perbudakan itu. V mengarah ke temannya, tetapi temannya sudah tak bernyawa. V kemudian pergi dengan membawa kapak. Sebelum pergi, V membungkus Black Denton dengan bendera yang mereka banggakan. V menyeret Black Denton ke tempat pembakaran dan akan membakarnya. Saat akan mengambil api, V ketahuan dengan Kapten Hugo. V langsung mengatakan kalau Black Denton sekarat dan butuh pertolongan. Kapten Hugo langsung mengarah dan masuk ke tempat pembakaran dan V langsung mengunci pintunya dari luar. Kapten Hugo memohon belas kasihan untuk minta jangan dibakar. Tetapi V sudah memendam amarah dan emosinya. V kemudian pergi dari tempat terkutuk itu. V dikejar dengan prajurit bersama dengan Elizabeth. V kemudian sembunyi dan Elizabeth terus mengoceh supaya V mau keluar dari tempat persembunyiannya. Eden? Elizabeth mengatakan kalau yang memilih V sebagai budak itu adalah keputusan ayahnya, yaitu Black Denton. Sementara semua budak yang lain atau orang kulit hitam dipilih oleh Elizabeth. Saat Elizabeth mengoceh, dari belakang lehernya ditarik dengan V. Elizabeth diseret menggunakan kuda hingga pada akhirnya kepala Elizabeth menghantam sebuah monumen dan Elizabeth tewas. Monumen itu adalah monumen untuk mengenang Robert E. Lee, yaitu seorang komandan militer selama Perang Saudara di Amerika. V melihat monumen itu dengan kesal dan rasa emosi. V kemudian melanjutkan perjalanan pergi dari tempat itu dengan membawa sebuah kapak yang berada di tangannya dan siap mengapak siapapun yang menghalangi jalannya. V kemudian melewati perbatasan dan rupanya itu adalah taman reka ulang Perang Saudara milik Black Denton dan taman itu disebut dengan Antebellum. Setelah kejadian itu, taman Antebellum ditutup dan dihancurkan dan film ini pun selesai. Tiada kemenangan tanpa perlawanan dan pengorbanan. Walaupun gagal, coba lagi dan coba lagi karena sebuah kemenangan memang sangat mahal harganya dan tidak semua orang mampu untuk membayarnya. Itulah tadi cerita dari film Antebellum tahun 2020. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.